Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, sholatan, wassalaman, amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur Iskandar dari kelas SD 19A3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ghazali Syahroni, SAGMM. Baik, pada kesempatan yang sebelumnya saya membahas tentang diciptakannya manusia ke muka bumi ini. Pada pembahasan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman umat manusia atau wildlife. Baik, sebelum berinjak pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran itu ada beberapa macam. Mulai dari Al-Quran dalam agama Islam, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Wahyu Al-Quran dianggap oleh umat Islam sebagai firman suci Allah, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan dalam kitab suci sebelumnya. Seperti perjanjian lama dan baru, Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu diketahui seseorang. Hal yang terbaik dari semua pendidikan di dunia ini adalah Al-Quran, dan memperolehnya adalah wajib bagi setiap muslim. Agama Islam memberi arti penting bagi pembelajaran Al-Quran. Karena itu adalah kode perilaku yang lengkap. Islam sangat mementingkan pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan. Ketika Al-Quran diturunkan, kata pertamanya adalah Iqra, yang artinya belajar. Oleh sebab itu, fungsi Al-Quran dalam agama Islam sangatlah esensial, sangatlah urgen sekali. Berikut fungsi Al-Quran bagi umat manusia untuk menjalani kehidupannya sehari-hari dilihat dari beberapa aspek dan fungsi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Tentu dari konteks ayat tersebut, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk siapa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas, bimbingan untuk semua manusia. Artinya dari konteks ayat tersebut aja sudah paham bahwasanya Al-Quran bukan untuk umat Islam saja, tetapi untuk agama yang lainnya. Al-Quran sebagai pedoman. Percaya ataupun tidak percaya, umat selain Islam pasti akan merasakan pedoman dari Al-Quran. Contohnya peralihan dari siang dan malam. Peralihan dari siang dan malam sudah disebutkan di dalam Al-Quran, wahtilafil laili wan nahar. Meskipun dia tidak beriman, tapi tetap merasakan dari life of Al-Quran. Baik, fungsi yang pertama dari Al-Quran dalam agama Islam sebagai Al-Huda, petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Huda ini sebagai petunjuk untuk manusia secara umum, untuk manusia yang bertakwa, dan untuk manusia yang beriman, muttaqin dan mukmin. Yang kedua, fungsi Al-Quran dalam agama Islam sebagai Al-Furqan, atau pemisah ataupun pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan ataupun yang buruk.
Yang ketiga adalah asyifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya, doa terhindar dari berbagai hati dan mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang keempat adalah al-mu'izzah ataupun al-mau'idah, nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali nasihat-nasihat yang urgen untuk umat muslim. Peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa ataupun kejadian yang bisa dijadikan sebagai pelajaran, pengalaman bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Contohnya berpuasa. Karena berpuasa ini adalah merupakan nasihat dari orang-orang sebelumnya. Min qablikum, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ataupun pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat Islam dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar, atau dalam istilahnya adalah di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat serta berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran ini merupakan pelengkap dari kitab-kitab terlebih dahulu. Yang ketiga, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, hak dan batil, dan membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah. Perbedaan yang paling esensial antara manusia dan binatang adalah terletak pada akalnya. Binatang tidak diberikan akal, sedangkan manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran, ada beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Kitab-kitab Allah ini sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tersebut saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman. Al-Quran ini mempunyai sifat universal. Setiap zaman pasti ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu tersebut, kita bisa belajar ambil hikmah agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Yang keenam adalah Al-Quran memantapkan iman umat Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus dianut. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran untuk umat manusia adalah tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, sosial,
ekonomi, warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Bukan hanya umat Islam saja, tetapi umat manusia yang lain juga merupakan berpedoman pada Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.